direkam. Ada yang pakai laptop? Tip good. Thank you, thank you. Oke, nah lanjut. Siapa adik-adik? Lanjut. Sopo iki? Pokoknya angkat tangan langsung ngomong. Agnes, Rik, Pak. kamu jadian Rik, di penjaga gawang Rik. Saya Pak. Siapa itu? Agnes Colin, Agnes. Ini Pak, saya kan baru mau bahasnya e-commerce, digital marketing. Cuma nggak tahu apa sih sebenarnya mau dibahas kayak mana gitu Pak. Wah, mana kamu ini? 20 SKS loh kamu itu digital marketing, e-commerce. Hah? E-commerce tuh 20, kamu kan 20 SKS tuh e-commerce. Iya. Satu semester toh. Ah, gini. Kemarin kayaknya ada yang pakai tante sayur ya, siapa itu? Junita ya? Junita Limbong. Ya, dan saya kan minta kamu masuk ke e-commerce-nya Junita Limbong ya. Oh iya. Oke, sekarang gini. Ini adik-adik yang lain juga biar dengerin. Karena ini challenge baru sebetulnya. Oke. Kita tahu e-commerce itu kayak gini. Kayak gimana ya? Ya maaf kalian nggak ikut. Kalian belum punya mata kuliah digital marketing memang. Sayangnya, kebanyakan kalian nggak dapat. Kita nggak punya mata kuliah digital marketing. Aku kebetulan ngajar digital marketing tapi di program studi lain, di perguruan tinggi lain ya, untuk agribisnis. Oke. Tetapi sekarang kalau aku bilang, apa itu e-commerce? E-commerce itu kan bicara tentang cara ya. Betul nggak? Cara memperdagangkan barang secara elektronik, oke? Cara memperdagangkan barang secara elektronik. Berarti dia itu sebetulnya kan cuma melalukan informasi nih, melalukan informasi sampai menjamin proses transaksi ya, betul ya? Jadi informasi sampai proses transaksi. Waktu ngomong informasi dia ngomong pemasaran. Kalau transaksi kita ngomong soal perdagangan, oke? Tidak ya, jadi dia itu ngawinkan, dia bukan ngawinkan, dia berada di dalam ranah ya tata niaga, ya pemasaran, oke? Nah sekarang kalau saya ngambil dua sisi ya, satunya perdagangan, satunya pemasaran, satunya informasi. Maka sebetulnya e-commerce itu kalau mau ditaruh di pertanian, mau diterapkan di pertanian nih, blek mau diterapkan di pertanian, dia itu punya banyak kendala, betul nggak? Kendalanya itu bisa kendala media, bisa. Kendala sumber daya, bisa. Kendala lokasi spasial, bisa. Betul ya? Kendala ketersediaan barang juga bisa. Betul ya? Dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau aku bilang, kita percaya aja Agnes itu sudah belajar tentang prinsip e-commerce lewat programmu di kredensial. Oke? Programmu yang sekarang kamu ikutin itu loh. Kan kamu belajar prinsipnya e-commerce, gitu ya. Betul nggak, Agnes? Sudah belajar kan? Kok nyengir? Kamu kok nyengir ya? Kamu tak jitak loh nanti ya. Kalau kamu nyengir. Kan kamu belajar e-commerce toh. Tuh. Iya Pak, banyak banget. Memang, makanya belajar. Kalau nggak banyak namanya bukan belajar. Namanya baca pamflet. Paham ya? Sudah? Sampai di sini udah paham? Oke. Nah, kalau kamu itu punya problem. Tante sayur itu kan salah satu model ya. Salah satu model bisnis yang berbasis e-commerce pertanian. Betul nggak? Tante sayur itu salah satu model bisnis yang berbasis e-commerce pertanian. Berarti dia itu ingin mengakuisisi, ingin melakukan bisnis pertanian secara elektronik. Dia tuh ingin lakukan itu. Oke? Tapi, ada tapi. Tapi seperti kata Junita kemarin, tapi kok berat ya Pak ya? Nah, dapat nggak? Berat ya Pak ya? Makanya pertanyaannya adalah, kalian nggak pingin cari, kenapa kok Tante Sayur gitu kinerjanya? Ini medianya kah yang nggak tepat? Bisa, betul nggak? Ini orangnya kah yang nggak tepat, sumber dayanya nggak siap? Bisa. Ini informasi harganya kah yang nggak nyaman? Bisa. Ini kemitraannya kayak nggak jalan, bisa. Ini sistem pasoknya kayak nggak jalan, bisa. Sistem distribusinya kayak nggak jalan, bisa. Nah, yang ingin tahu kita yang mana? Nah, oleh karena itu kemarin saya bilang, Agnes kan tahu prinsipnya. Nah, prinsip itu kan kalau
kalau bagus, kalau dijalanin semua gitu ya. Kalau prinsip itu dipenuhi kan gitu Agnes bunyinya ya. Kalau prinsip e-commerce dipenuhi, maka e-commerce akan jadi peralatan yang akan jadi instrumen yang ampuh untuk bisnis atau untuk perdagangan, betul ya? Nah, sekarang belum ampuh, berarti kan prinsipnya nggak penuhi. Nah, yang kita ingin tahu sekarang prinsip apa? Prinsipnya kan banyak. Nah, kamulah yang jenteng prinsipnya itu apa aja. Lalu, gimana Pak caranya? Ya gampang. Satu-satu prinsipnya diuji ke tante sayur. Gitu. Diuji ke tante sayur. Bersama si Junita. Nah, nanti kalian berdua kerjain perbaikan modelnya di kelompok prinsip. Prinsip itu kan banyak. Nanti kan ada kelompoknya. Kelompok yang pemasaran sama kelompok yang pasok, yang perdagangan. Kelompok informasi sama kelompok ketersediaan, dapat ya? Rantai pasok. Ada nggak? Nah, lalu nanti dari kedua kelompok ini, misalnya nih si Junita lihat menemukan kendala problemnya di pemasaran, sedangkan kamu menemukan kendalanya di rantai pasok, apa yang kalian hasilkan? Kan kalian berdua bisa menghasilkan sebuah rencana baru ya, atau sebuah desain baru. E-commerce-nya tante sayur kalau dia ingin sukses. Yang memenuhi prinsip-prinsip e-commerce. Ya Pak ya? Berarti boleh gitu ya Pak. Maksudnya meskipun kita nggak di situ juga maksudnya ngambil data atau apa gitu boleh Pak. Ngambil data ke siapa? Maksudnya apa sih meneliti gitu Pak? Loh, boleh meneliti loh. Siapa yang bilang kita nggak boleh meneliti? Kita boleh meneliti deh. Tapi yang beda adalah kamu meneliti nggak cuma ngambil kesimpulan, tapi kamu bikin apa setelah kesimpulan itu? Kan kamu nanti bikin bisnis barunya tante sayur atau modifikasi bisnisnya tante sayur. Enggak. Kamu nanti model bisnis itu mau kamu rupakan bisnis plan boleh, mau kamu rupakan marketing plan boleh, mau kamu rupakan BMC boleh, kan gitu. Tapi nanti keluarannya itu something ya, sesuatu ya. Dapat nggak? Halo? Halo, iya Pak. Ya. Paham nggak? Paham nggak? Jadi nanti kayak mirip kayak Erik, bisa kayak Erik kalau misalnya bikin BMC, tetapi kalian itu jelas spesifik e-commerce dan bisnisnya sudah ada. Sudah eksis, sudah jalan. Keuntungannya dalam sistemmu ini, waktu kamu mau lakukan penjajakan, mau kamu lakukan, mau mendalami problemnya, kan tante sayur sudah punya konsumen yang sudah bisa ditanyain. Tante sayur kan sudah punya delivery system yang bisa ditanyain. Tante sayur kan sudah punya mitra yang bisa ditanyain. Nah, informasi dari mitra, sistem logistiknya dia, informasi dari konsumennya dia, itu yang kamu rangkai jadi satu untuk bisa memenuhi prinsip-prinsipnya e-commerce, kan gitu. Agnes, prinsipnya e-commerce apa aja? Kamu baru bisa masuk ke e-commerce kalau atau e-commerce yang sukses hanya bisa jalan kalau gimana Nas? Boleh nggak cerita ke kita? Sedikit aja yang kamu tahu deh Nas. Saya tahu sih Pak, dari proses perencanaan itu matang sih Pak. Maksudnya menyusun misalnya model bisnisnya, atau dari segi informasinya juga. Satu, informasinya harus gimana Nas? Aku ngomong dari informasi aja udah. Informasinya harus gimana? Mudah didapatkan sama mudah dipahami Pak. Oke, informasinya mudah didapatkan oleh siapa Nas? Yang membutuhkan informasi sih Pak. Maksudnya ya, di sini yang misalnya konsumen, berarti konsumennya mudah mendapatkan ya. Nah,
kemudahan mendapatkan itu, Nas, itu ada ukurannya nggak, Nas? Kemudahan didapatkan itu ada ukurannya nggak, Nas? Kamu nggak masuk ya waktu itu, sakit mungkin ya? Enggak lah. Diajarin nggak? Harusnya diajarin dong. Sedangkan SEO, pernah dengar SEO nggak, Nas? Kayak SEO. bagaimana estimasi supaya website kita tuh di pencarian yang Iya, betul. Itu kan ada standarnya nggak, Nas? ya, kata kuncinya harus tepat. Oke, nah lalu sekarang kamu bandingkan tante sayur kayak apa tuh komponen itu, udah dapat nggak? Misalnya idealnya kata kuncinya harus begini, tante sayur ternyata kata kuncinya begono, berarti kan kita udah dapat gap-nya, udah dapat masalahnya, betul nggak? Kalau kita dapat masalahnya, kita bisa nggak lakukan new model, kita bisa nggak perbaikin model bisnisnya dia? Ya bisa dong, betul nggak? Jadi harus dibandingkan dengan yang kayak e-commerce pertanian yang serupa begitu juga ya Pak, supaya bisa dengan teori juga boleh. Sementara ini dengan teori juga boleh kalau belum ada e-commerce yang representatif untuk jadi pembanding. Betul nggak? Tapi angka-angka itu sama, Dinas. Misalnya kecepatan dalam pencarian misalnya ya. Kecepatan dalam pencarian itu kan angkanya jelas ya, Nas. Bisa diukur gitu, Nas. Kalau kayak misalnya kalau ngomong website itu kan gampang toh. Kalau aku mau ngukur ratingnya websitenya, andai kan ini pakai website ya HTML ya, itu kan bisa pakai banyak tools ya. Ada Alexa yang paling modern, tapi kamu harus bayar. Tapi kalau mau gratisan kan ada website Outlook, kan bisa. Dia nanti bisa ngasih Outlook, websitemu tuh solvable nggak gitu, dapat segera dicari nggak? Betul nggak? Halaman berapa dari websitemu yang paling populer juga kelihatan. Dari halaman itu kan kamu bisa keluarin kata kunci yang paling top dari websitemu apa. Itu nanti terkait sama bisnismu atau enggak gitu ya. Dapat nggak? Kalau terkait dari bisnis dengan bisnismu kan harusnya dia naikkan ratingnya bisnismu. Tapi kalau nggak naik berarti ya kamu masukkan kata kunci yang nggak berguna, betul nggak? Misalnya kamu jualan sayur tapi masukkan kata kunci Liga Inggris gitu, itu kan ya memang nanti websitemu cepat dicari. Tapi orang ya nyari, alah kok website sayur gitu kan, langsung ditutup lagi, betul nggak? Iya Pak, iya. Apa? Iya, nah kayak gitu kan bisa diukur, Nas. Betul nggak? E-commerce itu bisa diukur, Nas. Kalau nggak bisa diukur, ngapain dipelajarin? Oke? Paham nggak sampai sini, Nas? Berarti bisa toh? Bisa. Kalau kamu keberatan di tante sayur, cari tante yang lain. Cari bisnis yang lain maksudku. Kan banyak. Coba kamu cari startup pertanian yang jatuh bangun juga ada. Yang kamu mau ngambil dari yang bubar juga boleh ya. Dapat nggak? Belajar dari yang rusak, yang berantakan gitu boleh. Tapi kamu nanti yang penting kamu harus berkomunikasi. Nah, kenapa kok aku sarankan ke Junita? Karena kan Junita lagi magang di situ. Jadi pasti komunikasinya jalan ya. Kan kita butuh siapa yang nanti hasilnya desain bisnismu untuk siapa? Ya untuk tante sayur. Bukan untuk kamu, tetapi kan untuk kamu nanti bisa jadi wawasan baru toh buat kamu. Oh, aku tahu nih caranya bisnis e-commerce yang bagus. Aku kasih juga sih ke tante sayur, tapi aku juga bisa lakukan hal yang sama kan gitu. Betul nggak? Ya Pak ya. Iya Pak. Jadi gali dulu berarti masalahnya ya Pak. Iya, nah itu gampang. Tinggal ngobrol-ngobrol sama Junita dan ngobrol-ngobrol sama sistem manajemennya di tante sayur kan gitu. Paham? Ya. Ada pertanyaan, Nas, kira-kira? Kalau gimana? Ya, gimana? Apa yang saya tangkap? Oh, apa lanjut aja Pak?
Enggak, aku tadi mau ngasih tahu ke yang lain, bukan ke kamu. Oh, Makanya aku tanya kamu. cerita aja dulu. Oh ya, nah adik-adik yang lain begini ya. Hari ini kalaupun kita ngobrolin ngobrolin kalau kalian belum punya ide, bukan berarti hari ini kalian langsung punya judul ya. Gimana pun juga, judul itu harus dicari, harus kamu kenalin, harus kamu apa ya? Harus kamu pahami problemnya. Makanya saya bilang sekarang saya cuma bisa menghubungkan apa yang kamu tahu dengan kemungkinan problem yang ada. Sama kayak gini kan, Erik daripada pusing-pusing mau nanam cabai sendiri, wong kemarin yang nanam cabai kan juga bukan hal mudah gitu kan, betul nggak? Yang mending dia berangkat dari apa yang dia tahu, yaitu garden art kan gitu ya. Sama ya, daripada kamu berangkat dari apa yang nggak kamu tahu nih Nes, kan gitu ya. Ya udah ini ada tante sayur, temennya lagi di tante sayur, udah itu aja digarap kan gitu. Tante sayur lagi punya problem, kan udah jelas kontinuitas marketnya nggak bagus, pembelian berulangnya rendah, dan penjualannya kayaknya nurun ya. Dia nggak seperti yang diharapkan, gitu kan? Oke, betul ya. Terus habis itu ada lagi siapa namanya tadi? Tadi si siapa si Penry. Penry kan kita coba ngangkat. Oke, coba cari dulu apa namanya, apa keunggulan teknologinya Tumpang Sari sih gitu ya. Kalau nggak terlalu benefit ya kenapa nggak nyari problem yang di mana namanya di apa itu tempatnya itu Madu Evi kan gitu ya. Kok nggak di Madu Evi aja gitu. Siapa tahu malah gini, ngitung ini bisa loh. Sorry ya, aku jadi lompat-lompat ya, tapi Penry Madu Evi itu kan core bisnisnya sebetulnya madu ya. Propolis Pak ya. Propolis. Mereka masih produksi propolis dan madu. Madu enggak lagi Pak. Kenapa enggak lagi? Itu pertanyaan penting. Makanannya enggak ada Pak. Nah, keseimbangan makanan dari dulu itu selalu jadi problemnya Lebah. Kenapa kamu enggak buka itu ya? Nyari tanaman bunga yang siklusnya pendek. Itu penting ya. Gini, itu juga sama di semua penghasil di Jawa Timur. Aku dari dulu itu selalu begitu. Kalau madu itu gini, kalau yang saya tahu ya, ini bukan yang saya tahu, tapi apa yang saya pelajari dari madu. Aku nyemplungin madu dulu di Kediri itu gini. Karena dulu banyak orang nanam jagung, nanam apa namanya, nanam kapuk, tanaman kapuk, tahu randu, nanam tanaman bunga-bungaan yang lain gitu ya. Lalu kemudian orang senang melihara tawon madu. Tapi ternyata ada problem yang berubah karena proses penyediaan benih, sistem budidaya, datangnya hujan dan ketergantungan sama air itu tinggi. Akhirnya nanam jagung itu musiman. Jadi kalau semua lagi nanam jagung, pas lagi musimnya berbunga, bunga semua jagungnya. Tapi pas lagi nggak berbunga, ya habis kan gitu ya. Kosong. Nah, kendalanya orang jualan, orang pelihara lebah itu adalah saat mereka nggak temukan bunga. Saat lebahnya nggak temukan bunga. Apa akibatnya? Kan lebahnya itu kan punya daya jangkau terbatas. Walaupun memang jauh ya jarak jelajahnya, tapi kan terbatas. Waktu nyari bunga nggak ada kan dia nggak dapat pulang, nggak bawa nektar. Nah kalau dia nggak dapat nektar ya nggak makan sebetulnya. Betul nggak? Nah waktu dia nggak makan ya mati. Oleh karena itu terpaksa nih pemelihara madu, melihara lebah, itu kan harus ngasih gula. Jadi mereka suntikkan sirup ke lobang-lobangnya, ke rumahnya madu itu, ke rumah tawon itu. Disuntikin sirup. Dan itu harus mereka lakukan selama belum ada bunga. Benar? Nah, kalau pengusaha madu profesional, mereka udah ngitung, aku nanti rugi sirup segini tapi dapat untung madu segono kan gitu ya. Lalu dibandingkan, akhirnya layak. Kalau layak dia lakukan terus. Kalau nggak layak ya mati dia. Dia tutup. Orang dimanapun melihara lebah ya ngasih makannya gula, mau gimana lagi. Nektar ngasih makannya, kan gitu ya. Betul nggak? Nah, madu itu kuncinya memang tanaman ya. Tanaman yang menghasilkan bunga, apapun tanamannya.
ya itu yang karena itulah hidupnya madu, hidupnya lebah madu. Nah, kenapa enggak berpikir lahannya itu dicari keseimbangannya ya? Lahannya si madu evi ini kan luas. Kenapa enggak diusahakan dapat keseimbangan? Tahu keseimbangan? Keseimbangan sampai diperoleh jumlah tawonnya itu segini dengan tanaman bunga yang kayak gini. Lalu jadinya standar jadi operasi baku untuk pemeliharaan tawon. Yang pemeliharaan tawon jangan mikir tawonnya toh, tapi mikir sampai bunganya, gitu. Sampai yang mau ditanam apa. Gitu. Banyak loh tanaman yang bisa berbunga sepanjang tahun ya, banyak. Dan menurutku kalau lihat iklimnya si madu evi itu harusnya tidak terlalu banyak kendala. Cuma memang dia perlukan kondisi tertentu ya untuk nanam bunga tertentu. Misalnya waktu musim hujan ya dia bukan dibikinkan greenhouse, tapi minimal dia menghalangi hujan kena langsung ke tanamannya. Jadi misalnya bikin tutupan gitu ya. Tapi tetap lobang, tetap tawonnya bisa keluar masuk. Misalnya ya. Aku sih kok melihatnya gitu bagus ya. Iya Pak. Coba ya. Dan Iya, itu Pak. ada kaitannya sama hortikultur banget itu ya. Jangan salah, itu hortikultura juga keterkaitannya. Kan tanaman kayak gitu biasanya tanaman hortikultura, mau bilang gimana ya. Oke? Betul Pak. Ya. Wis, oke, sip. Sampai itu udah Penri udah, si siapa tadi? Tadi Erik sudah. Agnes Colin semoga ya segera langsung ngomong sama Junita ya, Agnes Colin ya. Jangan lama-lama. Menurut aku itu potensial ya untuk digarap ya. Bahkan aku bilang kalian berdua kurang menurut aku kalau untuk mau nggarap bisnis modelnya Tante Sayur. Nah, banyak sudut pandangnya e-commerce ya. Jadi mungkin kamu malah bisa buka peluang untuk anak lain yang mau gabung. Ya, mumpung si Junita lagi di sana, gitu ya. Oke, Agnes? Oke. Kalau perlu nanti bikin diskusi lagi sendiri setelah Agnes sudah mulai baca-baca prinsip apa gitu ya. Ya. Aku nggak bisa ngomong lebih jauh karena teman-teman yang lain juga butuh informasi lain ya. Oke. Agnes, sip. Lanjut. Next. Yang lanjutnya siapa nih? Yang resign? Welly, Pak. Welly ya, Wel. Welly bukannya udah beres ya judulnya kemarin? Hai, Wel. Hilang, Pak. Hilang. Ayo yang lain yang nggak hilang. Hilang Siapa Pak. yang hadir di sini? Itu Pak Hotna Pak. Hai Hotna. Hotna Resen, Pokoknya Pak. kalian kalau nggak kalian speak apa aja sih yang kalian temukan ya. Saya cuma membantu kalian. Maaf ya Pak, buka kamera. Ya, ayo lanjut. Gini, kemarin kan Pak, aku ada rencana mau ngambil strategi pemasaran yang di Koperasi Samosir itu Pak. Iya, yang koperasi yang kamu tempatin magang itu ya, yang nggak beres itu ya. Iya Pak, jadi waktu wawancara kata Bu Anto nggak ada yang tertarik gitu Pak. Yang Kata siapa? kata Bu Amel. Kata Bu Amel nggak ada yang tertarik. Maksudnya? Nggak tertarik gitu Pak ke strategi pemasarannya Pak. Siapa yang nggak tertarik? Nggak ada poin penting gitu kata Bu Amel Pak. Oke ya, terus. Karena datanya belum lengkap gitu Pak, kata Bu Amel. Jadi aku bingung Pak. Terus aku pengen ngambil itu, tapi magang PKL keduanya ke PT Sopindo ini Pak, yang ini. Sopindo. Iya Pak. Oke, terus? Ya, padahal di sini aku ngambil judul itu potensi tentang edukasi Pak, pengembangan agrowisata. Siapa? Aku Pak. Enggak, potensi edukasi itu siapa? Siapa yang punya potensi edukasi? Sokvindo atau si Samosir? Judul saya Pak, iya di Sopindo. Enggak, ini di Sokvindo atau di Samosir? Di Sospindo Pak. Sokvindo, itu edukasi, maksudnya wisata edukasi? Iya, agrowisatanya Pak. Agrowisata. Oke. Kalau yang di Samosir maunya strategi pemasaran? Iya Pak. Oke.
Aku itu terus terang ini ya. Sebelumnya aku mau nanya ke Samosir itu ya. Aku nggak ikut ujian waktu kamu presentasi laporan magang ya. Tapi Ya. aku sebetulnya begini. Aku kan kenal eksportirnya Samosir. Ini kan awalnya tempat yang kamu magang itu, yang Samosir itu kan terkenal karena ekspor ya. Iya, Pak. Karena dia ngekspor kan. Nah, ternyata gitu kan, aku kan nggak boleh bilang gini, itu ekspor fiktif. Oh, ternyata memang dia ekspor gitu ya. Iya. Dia ekspor kan, betul ya? Iya. Oke. Habis itu dia ekspor lagi nggak? Enggak, Pak. Enggak, ya cuma sekali itu kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, bukankah itu problem tuh? Kenapa gitu coba? Itu Kamu kemarin katanya kena COVID ini, Pak. Loh, kalau kena COVID kan berarti sekarang harusnya bisa ekspor lagi dong. Dan kalau aku sebetulnya bukan COVID ya, menurut aku loh ya. Karena Iya. kenapa? Karena kayaknya transaksi perdagangan aman-aman aja kok. Asal kan proses apa ya namanya saya bilang ya, fumigasi ya. Kalau saya sebutannya fumigasi. Tahu fumigasi? Membuat produk itu tidak terkontaminasi COVID dilakukan gitu. Jadi waktu bawa komoditinya memang ada prosedur yang harus dipenuhi sama komoditinya supaya komoditi itu tidak bawa COVID. Betul nggak? Iya, Pak. Jadi aku kok nggak melihat itu. Jadi kita nggak bisanya begini, Hotna. Kenapa kamu nggak ekspor? Oh, karena kenapa Pak tidak bisa ekspor? Nggak bisa begitu. Yang kita lakukan bukan nanya gitu. Kalau kita ingin mendalami problem, pertanyaannya adalah, Pak, ekspor kemarin kendalanya apa? Itu dulu yang ditanya. Sekarang kalau kita mau ekspor lagi, menurut Bapak kesulitannya apa? Nah, baru nanti dia jawab kan misalnya, oh produksi saya nggak memadai misalnya. Oh jumlahnya nggak ada, nggak sesuai. Oh harganya kemarin nggak masuk. Jangan-jangan sebetulnya ekspor kemarin dia rugi. Gitu. Nah kalau rugi kan ditanya ruginya di mana? Karena kalau ditanya, aku nanya sama Hotna kan di Samosir ya? Iya, Pak. Sebetulnya potensial nggak Samosir itu bisa ekspor sayur? Potensial. Nah iya kalau potensial kenapa nggak terjadi gitu? Tapi jangan terus bilang gini, ya gimana ya Pak ya? Ya soalnya infrastrukturnya sulit. Nah, kalau itu jawaban menteri ya, aku nggak bisa ngomong kayak gitu. Kita harus pakai jawabannya anak D4. Kayak tadi COVID itu jawaban menteri sebenarnya. Sampai sini paham, Hotna? Iya, Pak. Nah ayo, sekarang apa kira-kira? Nah itu kalau yang di Samosir. Sedangkan kalau yang di Sokpindo, yaitu kalau kamu ngomong soal wisata, sekarang pertanyaannya adalah yang kamu mau bikin apa nih? Ini sama baiknya ya. Jadi tinggal kamu dalami. Kalau Samosir, kamu itu minimal kalau dia koperasi, berapa luas areal yang dihandle, anggotanya siapa aja, pasoknya gimana, pola supply-nya kayak apa, jenis yang ditanam apa aja, kualitasnya kayak gimana, lalu cocokkan sama standar mata kuliah analisis strategi, lalu kemudian kamu cocokkan sama standarnya, kalau sesuai, nanti ketemu kan di area mana dia, setelah ketemu di area mana, nanti di tabel IE-nya ketemu di area mana, lalu kamu susun rencana strategisnya. Kalau udah susun rencana strategisnya, ya itulah yang kamu sumbangkan. Itulah outputnya, namanya rencana strategis. Dapat ya? Nah sekarang kalau kamu masuk ke Sokpindo, sekarang juga sama. Sokpindo ini kamu mau kejar apa coba? Sekarang sampai di situ udah paham ya kalau yang Samosir. Sekarang kalau yang di Sokpindo gimana? Itu ngambil analisis pengembangannya gitu, Pak. Maksudnya analisis pengembangan itu kayak apa ya? Pengolahan edukasi gitu, Pak. Pengolahan apa? Tanaman Yang obat. Oke, yang mau diedukasi siapa? Tentang manfaat, pengenalan tentang manfaat tanaman obat itu, Pak. Oke, yang mau diedukasi siapa?
Agrowisatanya, Pak. Yang mau diedukasi, yang akan diedukasi siapa? Anak sekolah kah, ibu-ibu kah, orang tua kah, masyarakat kah, pengunjungnya aja kah? Pengunjungnya, Pak. Yang Nah, kalau gitu yang mengunjungi datang, siapa? anak sekolah, pekerja. Aku terus terang nggak ngertinya begini. Kalau visinya Sokvindo memang pelatih pendidikan gitu ya. Visinya kan harusnya kasih dan pendidikan konservasi gitu ya. Iya, Pak. Nah, berarti kan Sokvindo itu jelas mencantumkan itu di misinya dia ya. Satu, mengajak sebanyak mungkin gitu ya. Ada targetnya nggak? Berapa orang yang mau dibawa ke situ sama Sokvindo? Sokvindo punya target nggak? Enggak, Pak. Ya kalau gitu, ada atau nggak ada nggak penting dong buat Sokvindo. Kenapa, Pak? Aduh, nggak ngerti. Nggak ngerti nggak maksudnya? Kamu itu mau bangun agrowisata, memang Sokvindo ada target untuk datangkan orang ke situ. Kalau dia bilang, enggak kok aku cuma mau ngabisin uang CSR, ini terus gimana? Sejauh itu belum tahu, Pak. Itu makanya kalian yang di Sokvindo semua, saya selalu tanyain. Saya kemarin waktu ngomong sama si Thomas, saya kan langsung bilang, segera cari tahu ini Sokvindo, visi dan misinya itu apa. Itu yang saya belum clear kalau kamu ngomong soal agrowisata deh. Kalau Sokvindo memang misinya gini ya, dengan bantuan CSR ini dia mentargetkan bahwa tahun 2022 mereka akan jadi tempat wisata dan dapat pengunjung 1.000 orang. Itu baru bisa kita garap rencana strateginya gimana caranya Sokvindo bisa mencapai 1.000 orang di tahun 2023. Dapat nggak? Iya, Pak. Nah, tapi kalau ternyata di Sokvindo enggak, terus akhirnya kamu misalnya udah bikin strategi, inilah Pak, silakan Pak. Atau Bu, ini Bu, strategi untuk mencapai 1.000 orang pada tahun 2023. Terus dia bilang gini, enggak, aku nggak mau nyari 1.000 orang kok. Nggak ada yang kunjungan juga nggak apa-apa. Yang penting hutannya di sini lestari. Selesai no kamu, betul nggak? Iya, Pak. Iya, udah dapat ya, paham maksudku nggak? Iya, Makanya Pak. aku tanya, yang mau ngunjungin siapa? Siapa itu kan kata orang, gitu ya. Kan orang ya, siapa orangnya kan? Iya. Nah, itu kamu beresin dulu, kamu tanya dulu. Atau ada yang di Sokvindo yang bisa jawab? Kenapa, Pak? Atau ada nggak yang di sini yang anggota yang lain yang di ruangan ini yang juga di Sokvindo selain Hotna? Yang bisa jawab, yang udah baca bukunya Sokvindo. Kalian di situ harus baca-baca dokumennya perusahaannya juga loh ya. Iya, Pak. Iya, jangan cuma disuruh-suruh tok. Oh, enak ya. Ayo, siapa yang ini ya? Selain Hotna siapa yang di Sokvindo? Ada nggak yang di sini? Thomas, Pak. Mana? Thomas ada di sini nggak? Enggak ada, Pak. Lain itu siapa lagi? Arpa, Pak. Arfa ada di situ. Udah baca belum tentang Sokvindo? Halo? Belum ya? Nah, sekarang gini, kalau Sokvindo bisa pengembangan manajemen strategi, penting dipertanyakan dulu, ini Sokvindo itu mau bawa apa, oke? Saya takutnya mereka cuma konservasi, jangan-jangan gitu. Setuju? Sepakat? Tahu? Iya, Pak. Oke, paham? Oke. Nah. Jadi bisa. Ayo, jangan bisik-bisik. Langsung aja tanya. Seneng kali bisik-bisik. Tanya aja langsung, kok susah. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Batak.
Ini Pak, ada kami baca di sini visi Sofindo Conservation-nya Ya. kan Pak, untuk mengidentifikasi peluang yang berdampak positif dalam masyarakat lokal dan lingkungan tempat Sofindo mengoperasikan perkebunannya sehingga memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan jangka panjang di Sumatera Utara, Aceh, dan Indonesia. Coba ulang lagi. Visi Sofindo Conservation adalah untuk mengidentifikasi peluang yang berdampak positif dalam masyarakat lokal dan lingkungan tempat Sofindo mengoperasikan perkebunannya sehingga memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan jangka panjang Ya, di Sumatera Utara dan Indonesia. Memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan jangka panjang di Sumatera Utara, Aceh, dan Indonesia. Enggak. Di depan. Mengidentifikasi peluang yang berdampak positif dalam masyarakat lokal. Stop. Mengidentifikasi peluang yang berdampak positif Dalam masyarakat lokal dari masyarakat lokal dan lingkungan tempat Sofindo. Dan di kebunnya dia toh. Nah, terus? Iya, mengoperasikan perkebunannya, Pak. Nah, udah, aku tanya, ada nggak di situ dibilang dia mau datangkan pengunjung? Nggak ada, dia itu pendidikan masyarakat lokal berarti, paham nggak? Jadi kalau gitu, Dek, yang kamu yang mestinya kaitannya dengan itu Sofindo, berarti mestinya itu kaitannya adalah ini ya, apa namanya? Bikin mencerdaskan masyarakat lokal yang ada di sekitar kebunnya dia. Paham nggak? Kayak mana Pak maksudnya Pak? Makanya baca dulu, identifikasi tahu apa enggak? Menandai toh. Menemukan toh. Menemukan lah, mengidentifikasi itu menemukan. Menemukan apa? Coba mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi peluang yang berdampak positif. Menemukan peluang positif, udahlah. Menemukan peluang positif. Oke? Ya, menemukan peluang positif dari masyarakat lokal dan lingkungan tempat Sofindo mengoperasikan perkebunannya. Stop. Menemukan peluang dari masyarakat dan lingkungan lokal yang di sekitar kebunnya Sofindo, betul nggak? Iya, Pak. Ya. Untuk bisa sehingga memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan jangka panjang untuk bisa membangun secara berkelanjutan, konservasi sebetulnya. Oke? Iya, Pak. Udah, Pak? Jadi sekarang yang ditarget siapa? Masyarakat mana? Masyarakat Targetnya lokal. siapa? Masyarakat lokal. Yang ada di mana? Di sekitar kebunnya Sofindo. Iya, supaya mereka ngapain? Memberikan kontribusi. Supaya mereka, pokoknya pakai bahasa lain lah, pakai bahasamu sendiri. Supaya mereka memberikan mereka punya dampak positif untuk pembangunan berkelanjutan, titik. Untuk bisa konservasi, titik. Betul nggak? Iya, Pak. Sudah sip. Sekarang kalau gitu, targetnya ngapain berarti? Mendidik siapa? Mendidik siapa? Masyarakat lokal, Pak. Masyarakat lokal di sekitar pengoperasian perkebunannya. Iya, sudah. Di sekitar kebunnya Sofindo. Nah, sekarang aku nanya, itu kira-kira kalau kamu masukkan agrowisata, masuk nggak? Masuk, Pak. Dari mana? Gimana maksudnya? Agrowisatanya gimana? Masih pengembangan. Enggak, maksudnya sekarang gini, kalau kamu mau bikin agrowisata, terus coba dulu ceritakan gimana agrowisata yang kamu bilang itu
menjawab visi yang tadi kamu baca? Ke mana tadi, Pak? Kan kamu udah tak jelasin visinya, berarti kan kayak gitu kan. Berarti Sophindo itu mendidik orang-orang di sekitar kebunnya dia supaya orangnya memberi dampak pembangunan berkelanjutan. Sudah kan? Ya, Pak. Sekarang aku nanya, kalau aku masukkan agrowisata, apakah agrowisatanya mau gimana coba supaya bisa membuktikan yang tadi itu? Ayo coba, agrowisatanya kayak apa? Eh, itu Pak memberikan edukasi, Pak. Lah ya berarti enggak, makanya agrowisata itu ngapain? Agrowisata lain loh, wisata nanti wisatanya untuk siapa? Yang lola siapa? Yang lola Sophindo, terus? Iya, Pak. Yang lola Sophindo, terus? Untuk Yang bayar penduduk, gitu ya? Iya, Pak. Nah, terus apa ada di situ disebutkan penduduknya bayar? Ada karcis masuk gitu, Pak. Lah ya makanya, berarti penduduknya bayar. Kalau penduduknya bayar, tercapai nggak tujuannya Sophindo? Tercapai, Pak. Mana tujuan mana tercapai? Sebutin. Tujuan yang mana? Di visi tadi tujuan yang mana? Memberikan dampak positif, Pak, Dampak positif bagi siapa? bagi masyarakat lokal. Kalau masyarakat lokalnya bayar karcis, dampak positifnya buat masyarakat lokalnya atau Sophindo? Kayak mana, Pak? Kalau bayar karcis, dampaknya buat Sophindo atau buat masyarakat lokal? Pak, izin menjawab juga, Pak. Lo enggak, itu dijawab dulu. Iya, Pak, Jangan izin terus. menjawab pertanyaan Bapak barusan. Ya, Pak. ya silakan. Nah. Kalau untuk karcisnya itu yang sesuai data yang udah kami terima, itu datanya itu itu karcisnya itu bertujuan untuk membiayai biaya operasionalnya, misalnya seperti kayak pendapatan karyawannya gitu, Pak, gaji karyawan. Gaji karyawannya siapa? Karyawannya yang ada di PT Sophindo Construction. Loh, lah iya, Sophindo itu kan tujuannya untuk memelihara atau mendidik orang di sekitarnya. Berarti CSR toh, Thomas? Iya, Pak. Kalau gitu gajinya yang nyuluh itu, gajinya yang mendidik dibayar siapa, Thomas? Kalau gaji yang mendidik dibayar siapa? Oh, untuk kayak apanya gitu ya, Pak? Kayak pembimbingnya Lah kan atau katanya mendidik, betul nggak? Berarti gajinya yang bayar siapa? masyarakat, Pak. Loh, yang bayar masyarakat lah. Kalau gitu baca lagi tujuannya. Gajinya kok yang bayar masyarakat? Kan masyarakat yang mau dididik. Gini Pak. Ada kesalahan tadi, Pak. Sebenarnya gini, PT Sophindo ini adalah perusahaan nirlaba. Perusahaan apa? Nirlaba. Iya, tahu saya nirlaba. Dia dapat duit dari mana? Dia selama ini masih dapat duit dari PT Sophindo induknya, Pak. Iya, itu wajib memang. Ternyata kan wajib. Coba kamu baca undang-undangnya dong. Wajib itu. Terus? Nah, itu tadi kan sebenarnya visi misinya tadi kan udah dibacakan. Terus yang diminta oleh manajernya langsung, yang punya proyeknya langsung, yang pertama itu misinya itu ingin berdiri sendiri. Yang kedua, nah untuk toga ini dibangun itu untuk mengedukasi tujuan utama. Iya, aku tanya. Dia itu mau mengedukasi siapa? Untuk targetnya, Pak, yang pertama masyarakat sekitar, yang kedua untuk mahasiswa yang khususnya dengan nggak ada, ngarang kamu. Di situ nggak ada disebut, divisinya nggak ada. Itu kami jangan lari dari situ, jangan lari dari situ, Thomas. Nanti kamu nggak bisa bikin strategi yang bagus. Masalahnya, Pak, interviewnya sama manajernya langsung itu dibilang, Pak, targetnya, Pak.
Makanya kalau aku bujangan sama langsung, Bu ada dokumen nggak yang bilang memang tujuannya untuk pendidikan mahasiswa? Dimintain dokumennya. Iya, Pak. Karena nanti pembuktianmu kan data. Data itu bukan omongan loh. Data itu ya dokumen. Ya. Iya, Pak. Makanya aku bilang nanti jangan-jangan visinya nggak di situ. Sorry ya, aku bukan kenapa-kenapa, tapi aku nggak suka main terus terang aku nggak suka main di CSR perusahaan perkebunan yang main-main gitu loh, paham nggak? Iya, Pak. Soalnya banyak perusahaan perkebunan itu mengabur-ngaburkan CSR-nya. CSR-nya dibuat cari untung lagi, wah itu ya salah. CSR itu nggak boleh dibawa cari untung, CSR itu harus langsung disumbangkan untuk masyarakat. Makanya kayak Pertamina langsung bikin rumah sakit, jadi langsung rumah sakitnya bisa ngelola BPJS, jadi bisa gratis kan gitu. Kalau dokternya ya harus dikasih makan kan gitu, harus dikasih gaji. Tapi kan bukan orang Pertamina yang dikasih gaji. Iya, ngerti, Pak. Iya, itu betul. Makanya, sorry aku bukan apa-apa. Kalau kayak gitu-gitu, kalian nggak boleh terlalu naif. Nanti hasilnya nggak ada. Kita cengenges kayak ngasih hasil, padahal sebetulnya ternyata nggak ada apa-apanya, nggak diterima. Nah, pinjam itu sama kayak. Ya Tom, paham ya Tom? Paham, Pak. Oke, good. Ada lagi Tom? Berarti kalau lanjutannya ini harus Lanjutannya, aku gini aja deh, kamu kirimin aku dokumennya Sokvindo. Kalau mereka memang bolehin, pasti dokumennya itu terbuka. mulai dari deskripsinya, Pak. Iya, visi misi tujuan program kerjanya kan pasti ada ya Sokvindo. Iya. Yang conservation ya. Iya. Iya. Kan pasti ada, betul nggak? Pasti, Pak. Iya, makanya boleh nggak dipinjem? Boleh, Pak. Di share ya. Makanya itu nanti tak bantu bacakan ya. Aku bukannya nggak suka, tapi aku bantu kamu baca. Paham, Pak. Paham adik-adik Sokvindo? Paham, Pak. Pusing, Pak. Oke, good. Ada lagi? Udah, Pak. Aman. Oke, sip. Thank you. Jadi tinggal lihat itu ya, Tom, yang Sokvindo ya. Siap, Pak. Sekalian sama kerangka pikirnya boleh juga, Pak. Boleh. Terus yang Sokvindo, kalian kalau memang mau ya jadi grup, tapi nanti harus tetap ya, harus tetap dipilih ya, nggak bisa semua kayaknya. Tapi kita lihat sih nanti. Aku belum baca sih. Aku nanti baca dulu aja ya. Ya, Pak. Ya kita diskusi ya. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Ayo. Next. Pak, saya Pak. Siapa itu? Halo Pak. Siapa? Willy, Pak. Willy. Ya, Pak. Jelaskan Willy. Ayo lanjut. Sorry ya, aku agak rame ya karena di pinggir jalan. Tapi yang penting kan bisa diskusi. Dengaran aku, ayo. Gini Pak, kemarin kan udah dapat nih kan Pak judul. Cuman awalnya kemarin nanya juga sama Bu Amel, bagusnya Bu milih yang tempat penelitian yang kita bisa datengin pas balik ke Medan, atau kita milih Well, suaranya belebek-belebek. Kayaknya kamu kurang dekat sama perangkat. oh iya Pak. Halo Pak. Gimana, Well? Welly. Ayo, Well, ngomonglah yang keras, Well. Halo Pak. Ayo, Well. Halo Pak. Apa suaranya?
Sudah kedengaran Pak suaranya? Sudah. Ayo Wel, langsung. Ayo Wel. Halo Pak. Iya Wel, ayo udah jelas. Pak maaf Pak, sinyalnya Pak. Oh, sinyal. Kalau gitu Sinyal gimana kurang Wel? masuk. Hujan di sini Pak. Ya udah, enaknya Ada dua gitu kan Pak sama Bu Amel. Bagusnya milih judul yang kita bisa penelitiannya nanti pas di Medan atau yang di tempat PKL kedua ini, tapi dengan konsekuensi sulit itu Pak untuk survei langsung gitu, Pak. ya terus. Tapi kalau untuk yang pilihan, jadi kan terakhir kemarin saya pilih yang di Medan Pak. Tapi tempat penelitian itu di tempat magang saya yang pertama itu bisa nggak ya Pak? Badan usaha gitu Pak. Iya, apa? Jangan ngomong bisanya, apanya? Apa yang mau diteliti di situ? Nah, kan judulnya itu analisis studi kelayakan usaha hidroponik sayur selada sistem NFT penggunaan 12 jam sama 24 jam Pak. Gimana Wel? Analisis studi kelayakan usaha sayur selada hidroponik dengan sistem NFT pengairan 12 jam dan 24 jam Pak. Halo Pak. Iya. Dengar. Nah, Ntar gitu sambil Pak. mikir aku. Jadi itu Pak kira-kira penelitiannya di badan usaha itu bisa nggak Pak? Maksudnya badan usaha yang sekarang ini? Yang Enggak, tempat Pak, kamu yang magang kemarin? Itu Pak. Iya, tempat kamu magang kemarin. Yang semester 1 Pak. Iya. Bisa nggak? Ya kalau aku sih nggak apa-apa. Cuma apa tadi yang kamu bilang? Pilihannya Pak antara dua. Judulnya. Analisis studi kelayakan sayur selada hidroponik dengan pengairan 12 jam dan 24 jam Pak. Jadi perbandingan sistem pengairannya Pak. Perbandingan sistem pengairan ya. Iya Pak. Karena kan beda pengairan, durasinya itu kan beda juga. Makannya Gitu ya. Iya, karena juga kemarin pas di PKL Pak kan di pengairannya tuh 12 jam Pak. Sementara juga saya dengar dari teman-teman di Greenpeace itu pakai 24 jam. Jadi kemarin tuh sempat juga saya sama ya terus 24 jam kan. Ya, pakai lem. Ya Pak.
Kalau 12 jam sama berapa? 14 jam, selisihnya di mana, Wel? Di apa, Wel, selisihnya? 12 jam sama 24 jam, Pak. Iya. Perbedaannya, Pak, kemarin juga waktu pas kami magang pertama, jadi magang saya itu pernah juga nyoba gitu kan, Pak, yang akhirnya NFD 12 jam sama 24 jam itu diketahuinya lebih cepat yang 24 jam bisa sampai semingguan, Pak. Jadi kan kalau dalam waktu seminggu itu bisa mempengaruhi input nutrisi gitu, air. Jadi itulah yang mau diteliti gitu, Pak, yang mana yang lebih layak. Dari kualitas airnya juga, Pak, karena kan kalau yang 24 jam berarti kan asupan oksigennya tuh jalan terus gitu, Pak. Asupan oksigen jalan terus. Iya. Kalau yang 24 jam itu dia lebih hemat, Pak. Duh, tapi 24 jam sama 12 jam, masa lebih hemat yang 24? Yang di 24 dia lebih hemat di nutrisi, Pak. Kalau yang 2 listrik, Pak. Itu sih yang jadi sama bobot dari tanaman itulah, Pak, kayak mana respon dia terhadap durasi air tadi. Itu ya. Ya, Pak. Kemarin juga kan udah diskusi juga sama Bu Amel nanya kan, Pak. Jadi Bu kan kalau dari sekilas kayaknya kan jauh kali perbandingannya 12 jam sama 24 jam. Jadi Bu nanti kalau misalnya hasilnya apapun yang dari kedua sistem itu yang bagus, Bu, itu nggak masalah kan, Bu? Saya tanya gitu kan, Pak. Loh, kalau Ya, itu nggak namanya masalah. Kalau itu nggak masalah. Cuma seberapa jauh perbedaannya itu yang menurut aku masih terlalu dekat ya. Jadi Pak, gimana Pak? Ya nggak apa-apa, dicoba. Ya kalau itu nggak apa-apa. Asal kamu bisa temukan perbedaan yang hakikinya ya, yang kuatnya ya, yang paling kuatnya ya. Atau Pak, durasinya itu agak lebih dibedakan gitu Pak. Entah 8 jam sama 24 gitu Pak, atau gimana Pak? Gimana, Wel? Atau supaya lebih signifikan dibuat perbedaan durasinya yang lebih jauh gitu Pak, misalnya 8 atau 24 Pak. 8 atau? 8 atau 24. Kan ini 12 sama 24. Kan ibaratnya setengah gitu kan Pak. Nah, terus? Sama 24 gitu Pak. Gimana? Well? Durasi pengairannya Pak, kalau diubah gitu misalnya 24 sama 8 jam gitu Pak. Biar nampak benar signifikan perbedaannya gitu Pak. Terus dasarnya apa, Wel? Segitu, kok ada perbedaan segitu, Wel? Dasar pemilihan waktunya ya Pak? Iya. Kalau pertamanya kan Pak 12 sama 24, karena memang beberapa perusahaan gede itu rata-rata pakai yang keduanya itu Pak. Juga dasarnya kemarin pas magang tempat PKL saya pernah nyoba kedua sistem itu, katanya berpengaruh gitu Pak. Bisa sampai semingguan masa panennya lebih cepat gitu Pak. Itu Pak, tapi kalau secara saya pikir-pikir takutnya nanti hasilnya nggak terlalu signifikan, makanya nyoba juga untuk mengurangin masanya yang 8 tadi sama 12 itu Pak. Iya, itu yang aku takutnya ya memang ya. Yang saya takutkan juga itu Pak, takutnya nggak terlalu signifikan kali perbedaannya.
Nggak ada perbedaan lain ya, Wel, yang bisa dibangun ya, Wel ya. Misalnya Sama kalau ini, kayak Saya yang pertama. kayak sistem apa namanya, sistem pemeliharaan, misalnya pakai media yang beda gitu kan, itu lain ya, Wel. Bisa, Pak. Kemarin kan antara dua tuh kan, Pak. Itu kan kalau pilihan saya yang pertama kalau yang milih di Medan. Kalau yang kedua kan milih di tempat PKL yang kedua. Kalau yang tempat PKL yang kedua itu lebih ke ini, Pak, sistem pemasarannya, Pak. PKL kedua lebih pemasaran ya. Ya, tapi kan risikonya nanti takutnya kesulitan menginput datanya, Pak, kalau udah balik ke Medan gitu, Pak. Terus. Itu, Pak, jadi bingungnya di situ. Makanya kemarin pilihnya ya udah yang di Medan aja. Udah juga kan sampai kemarin, Pak, di kerangka pikir segala macem. Udah tinggal nerusin aja sih, Pak, itu. Sama nyari referensinya juga udah. Yang analisis sih, Pak. Yang analisis apa? Sebetulnya itu bagus yang Sampai- tadi kamu bilang, Pak. cuma aku bilang perbedaannya itu nggak terlalu signifikan menurut aku. Airnya ya. Lain kalau teknologinya juga jadi sangat berbeda ya. Well, Oh. Kalau misalnya ngambil ini, Pak, yang di tempat PKL kedua ini, Pak, tapi apa kalau di situ? melon, Pak. Melon. Gimana Di sini melonnya? melon hidroponik, Pak. Di sini sistemnya ada sistem NFT sama rakit apung, Pak. Kalau yang pilihan kedua saya itu, Pak. Kalau enggak itu strategi pemasaran. Kayaknya itu lebih kena. Yang di sistem ini Kan sistemnya beda ya, sistemnya beda kan? Nah, sistemnya kan beda kan? Iya. Itu lebih mungkin signifikan ya, Dek. Oke. Kalau itu udah langsung, yang penting kamu putar kapan tanah jelas, terus kemudian apa? Teknologinya jelas, tinggal ngomong soal bagaimana bikin model ininya ya, model apa? Desain percobaannya. Desain percobaannya bisa dibandingkan, kan cuma membandingkan, habis itu yang dibandingkan bukan hanya di produksi, tapi dibandingkan sampai ke studi kelayakan, sampai ke biaya dan ekonomi ya. Oh, tapi nggak bisa juga, Pak. Kenapa nggak bisa juga? Supaya si Daniel ngambil itu, Pak. Oh gitu ya. Nggak ada yang lain? Kalau halo, Pak. Iya, masih dengar aku. Sarannya, Pak. Kalau aku air tadi oke, tapi ya itu tadi kamu bisa nyari nggak signifikasi yang lain gitu. Sekarang kan bisa langsung kamu cari. Ada selisih biaya nggak sebetulnya, selisih biaya yang signifikan. Kalau hanya sekedar jamnya, ya investasi sama gitu ya. Ya kalau gitu ya perusahaan akan apa ya? Aku bilang nggak terlalu signifikan, hanya nggak terlalu signifikan aja. Nah, Kalau layaknya layak, boleh aja. kan nanti, Pak. Masih bisa. Pak, nanti Pak larinya ujungnya itu ya di biaya, Kak. Di biaya, Pak. Karena kan kalau misalnya input Pasti. Iya, biaya tahu saya, tapi biayanya itu nggak terlalu signifikan. Lihat bedanya hidroton, kalau hidroton sama kokopit kan bedanya jauh ya. Iya, Pak. Iya. Makanya dia agak sedikit nggak jauh ya bedanya. Media Rockpool sama kokopit, Pak. Iya. Bisa ya, Pak?
Mau enggak, kalau kan saya misalnya ngambil contoh, kalau Rockwool sama Kokopit kan perbedaan teknologi media kan. Itu kan pembahasannya ada, pembahasannya jelas. Terus kemudian signifikan model metodenya kan juga jelas gitu. Berarti lebih Kan baik pasti ada alasan gitu. Kenapa Rockwool kayak gini daya serap airnya kayak gini. Ini daya serap airnya kayak gini. Kalau kamu kan pemberian air, kenapa kok diberikan air 24 jam? Oh, karena begini, kecuali kamu bisa dalemin. Oh, bukan kecuali. Asal kamu bisa dalemin lebih dalam lagi ya. Oh iya Pak, ya Pak. Ini Daniel nggak jelas nih Pak. Kata dia yang media Pak. Kenapa? Ini Daniel di samping Pak. Jadi dia dengar, tapi aku yang media katanya. Jadi Pak, walaupun misalnya nanti saya ngambilnya yang di Medan, lebih ke medianya ya Pak. Lebih Kok ngambil yang di Medan, maksudnya yang di mana itu? kalau katanya misalnya, tadi yang air. ya kalau itu kan Pak, kalau misalnya di tempat PKL magang yang pertama, kalau ngambil yang beli itu, tapi kalau yang media ya ada tempat juga Pak di badan usaha juga. Itu dia bisa jadi Kenapa badan usahanya kenapa? Iya, yang satu itu bisa dijadikan tempat penelitian Pak, menggunakan media Rockwool sama Kokopit. Terus? Apa yang ditemukan pertama saya sih lebih ke pengairan itu Pak. Berarti Pak, Ya nggak apa-apa ya. berarti Pak, badan usaha saya Pak. Gimana? Jadi Pak, intinya di badan usaha bisa penelitiannya. Iya. Supaya ada yang menggunakan ini kan, menggunakan teknologinya nanti yang kamu bahas kan gitu kan? Oh iya Pak. Dan iya dong. antara pengairan sama media lebih bagus di media ya Pak teknologinya. Karena langsung bisa dibedakan dan kamu langsung bisa cerita perbedaannya. Kalau air itu perbedaannya terlalu teknis ya dia. Kalau air 12 liter dibedakan sama air 6 liter, itu kan pembahasannya kan fisiologis, teknis gitu ya. Terlalu ke agrotek daripada ke agribisnisnya. Tapi kalau media kan enggak. Media kan langsung kelihatan bedanya di media sama cara penggunaan medianya kan gitu ya. Kalau Rockwool cara makainya gini, kalau dicuci ulang kayak gini. Kalau Kokopit cara makainya kayak gini, kalau dicuci ulang kayak gini. Kalau yang bola-bola itu cara makainya kayak gini, kan gitu ya? Ya Pak, siap Pak. Iya, itulah. Pak. Makasih ya Pak. Sip, wis, ayo lanjut. Pak. Buat yang sudah mulai kelihatan gambaran itunya, segera bikin kerangka pikirnya yang baru ya. Biar jangan sia-sia pertemuan kita. Ayo lanjut. Siapa ini? Halo Pak, dengar nggak? Ya, gimana? Iya Pak, masalahnya nggak jauh beda sama Willy Pak. Kan saya kemarin PKL keduanya di Lembang Pak, di Bandung. Halo. Halo Pak. Ya, ayo. Iya Pak, jadi masalahnya nggak jauh beda sama Willy Pak. Kan saya PKL 2-nya di Bandung. Kebetulan kemarin mau ngambil. Suaranya agak apa? Tini Pak, Tini. Ayo. Ini udah kedengaran belum Pak? Tin, suaramu yang keras dong. Kamu itu suaramu biasanya tegas loh. Sekarang kok nggak keras? Sebentar ya Pak. Iya, teriak-teriak nggak apa-apa, Tin.
Halo Pak, Ayo. boleh Nah, gini nanya kan lagi enak. Pak? Tuh, Welly. Ya, Wel. Tak ngerti ini. Begini Pak, jadi Pak kalau misalnya tadi sistem budidaya kan Pak, misalnya NFT sama fertigasi, berarti itu kan keluarannya nanti SOP. Ya. SOP-nya dari semai sampai ke panen ya Pak, berarti. Iya dong. Kalau misalnya yang teks perbedaan media itu Pak, Sama juga. dari budidaya sampai panen juga Pak. Iyalah. Agak susah Pak kalau misalnya saya ngambil di sistem budidaya dan saya ngambil di media Pak. Nanti jadi akhirnya apa dong Pak? Gimana? Sorry. Yang terakhir, Wel, apa Wel? Budidayanya Pak. NFT sama fertigasi melon. Iya. Ya, Nah, terus? Daniel, perbedaan media penggunaan roku sama kokopit Pak pada melon. Ya, Nah, terus? itu nanti berarti ukurannya sama dong Pak, SOP dari budidaya sampai panen. Nah, kalau tanamannya sama, mending kalian itu pakai multifaktorial, pakai faktorial. Jadi kalau itu dilakukan di tempat yang sama, dengan komoditi yang sama, kenapa nggak faktorial aja? Atau faktorial nggak? Enggak Pak, maksudnya gimana Pak? Yang kayak kemarin aku contohin buat Marius itu loh. Jadi dilakukan jadi penelitian yang sama. Toh kalau misalnya dilakukan di tempat yang sama loh ya. Apalagi kalau tanamannya sama. Tunggu aku nanya dulu. Kamu sama Daniel, tanamannya sama nggak? Sama Pak. Sama. Potnya sama nggak? Apanya Pak? Tanaman yang diamati sama nggak? Tanaman yang diamati sama nggak? Cuma talent Mas. Dimension. Kok dimension aja? Sama Pak. Tanaman yang diamati sama? Iya Maksudnya Pak. tanaman yang sama. Misalnya tanamannya itu Aldon misalnya. Aldon diamati sama kamu, ya diamati juga sama Daniel gitu. Oh, sampelnya gitu Pak. Iya. Sama Pak. Gini. Sorry. Aku mungkin yang salah bertanya ya. Gini. Daniel apa? Beda media ya? Iya Pak, media. Oke, medianya beda kan? Oke. Berarti di sana ada yang rock wool 24 jam ada? Ada Pak. Ada yang apa satu lagi medianya? Apa? Kokopit. Ada yang kokopit 24 jam? Ada Pak, memang 24 jam Pak. Ada yang kokopit 12 jam? Nggak ada Pak. Jadi? 20. Man beda. Jadi? Ada Pak. Kalau ada yang NFT, ada yang rakit apung, ada yang fertigasi. 3 sistem Pak. Oke, kalau kamu yang NFT, kalau yang si Banurea? Kalau saya kan di sistem rakit apung sama fertigasi. Kalau Daniel media. Kalau Daniel kenapa? Iya Pak, sebentar Pak. Dia Pak lebih ke media Pak, tapi sistemnya juga beda ya. Apa? Maksudnya kalau Daniel kan perbedaan media Pak, tapi sistemnya juga beda. Oh, enggak ngerti apa teliti. Kita kasih. Kayak gitu Pak. Dia si Daniel kan karena di sini Pak beda sistem, beda media Pak. Oh, beda media. Iya, beda sistem, beda media. Kayak kalau dia fertigasi dia kokopit, kalau NFT dia rock wool gitu Pak.
Ya, ya, ya. Jadi itu gimana, Pak? Nah, jadi kalau kayak gitu gimana, Pak? Iya, itu gini deh, gini, Well, khusus untuk kamu sama Daniel, kalian Ya, Pak. kalian bikin dulu penjelasannya ke aku ya. Aku nggak bisa bayangin soalnya. Oh, Oke? ya, Pak. Ya, Aku Pak. takutnya nanti ternyata faktorial. Kalau faktorial kalian lakukan bersama aja, Kalau faktorial tadi, Pak, boleh, Pak? Kami lakuin bersama, ya terus lakukan nanti, bersama aja. terus hasilnya nanti gimana, Pak? Kenapa? Berarti kan tinggal poinnya itu, Pak, tinggal poin pembahasannya nanti beda. Kenapa enggak? Aku nggak jelas, sorry. Pak, kalau misalnya dari tadi faktorial, Pak, jadi nanti hasilnya nanti gimana itu, Pak? Hasilnya gimana maksudnya? Kalau faktorial, terus kan kami ngelakuinnya bersama-sama. Ya, terus? Sebenarnya tuh bedanya tuh di mana itu, Pak? Aku nggak dengar, kurang keras. Ini, Pak, kan kalau misalnya kami faktorial, penelitiannya bersama-sama, nanti hasil akhirnya nanti bedanya itu gitu, Pak. Nanti ngambil aspek. Misalnya kamu kelayakannya dari sudut apa, si Banurea dari sudut apa. Oh, gitu ya, Pak. Oke, Pak. Tapi itu nggak masalah gitu ya, Pak? Nggak masalah. Makanya harus dijelaskan dulu aja, oke? Oh, oke, Pak, siap, Pak. Makasih, Pak. Yuk, oke. Ayo lanjut ini. Iya Pak, kan saya kemarin rencananya mau ngambil topik ini Pak, analisis strategi Yuk, kerasin pemasaran. Tin, suaranya Tin. Saya kemarin mau ngambil topik analisis strategi pemasaran kentang di CV Bumi Agro yang di Lembang Pak, tapi kan saya udah pulang ke Medan. Nah, kalau mau dilanjutin di situ, mungkin yang kendalanya di data Pak. Sebenarnya kendalanya bukan kelengkapan data, tapi karena agak susah sekarang ngehubungin si ownernya, si bapaknya itu. Emang bakalan ada, tapi lama gitu baru adanya, Pak. Jadi mungkin kendalanya di situ. Terus kalau misalnya saya nggak lanjutin topik yang di sana, nggak jadi ambil sana, saya bingung mau di mana di Medan gitu, Pak. Halo. Pemasaran di mana, Dek? Yang mau kamu kejar? Kalau kentangnya. Strategi pemasaran ya, Pak. Karena kan saya ambil dari permasalahan yang ada di sana dulu kan, Pak. Karena emang barangnya numpuk gitu. Nah, jadi saya mau ngambil itunya, Pak, strategi pemasarannya yang cocok di situ gitu, Pak. Oke, boleh ceritain dulu pemasarannya kalau itu yang di perusahaan sebelummu itu apa namanya? Tempatmu magang kemarin itu apa namanya? Itu kan yang maunya komoditinya dia kan? Iya Pak, CV Bumi Agro Teknologi. Oke. Dia kalau di Sumatera Utara ini pemasarannya kayak apa? Kayak apa? Ceritain dulu. Jadi di sana itu
dia ada kebunnya juga sama sekalian masarin produknya, Pak. Jadi dia masarin produknya bukan ke pengepul, tapi lebih langsung ke PT besar dari gitu yang pemasok ke mall kayak gitu kan, Pak. Jadi dia budidaya sambil pasarin. Nah, selain itu dia juga ada kerjasama kayak apa sih yang crispy PT apa ya namanya? Nah, kerjasama gimana dia? Indo Agro Resources yang untuk produk crispy jajanan gitu, Pak. Nah, jadi kan itu Nah, jajanan kentang. Nah, dia masuk ke situ tapi saya lihat kayak kurang efektif gitu, Pak. Bukan kurang efektif sih. Emang kayak kurang gitu karena banyak produknya yang numpuk nggak masuk ke sana gitu. Saya nggak tahu kendalanya apa tapi emang produknya hasil panennya tuh numpuk di situ gitu, Pak. Karena mungkin ini Pak mitranya juga Pak, karena dia mitranya cuma ke situ aja. Jadi kalau barangnya nggak diterima, ya udah numpuk aja gitu. Numpuk gimana, Dek? Gimana? Ya ketimbun gitu Pak. Ya habis-habisnya kalau nggak busuk ya dibagi-bagiin aja gitu. Kayaknya nggak apa-apa, bisa itu. Tapi kalau kamu lihat sebetulnya problemnya apa? Main problemnya kalau sementara ini? Problemnya itu lebih ke mitranya Pak, karena jangkauan pasarnya itu juga kecil, sama mitranya itu cuma sedikit. Jadi kalau misalnya ada penolakan, nggak ada pilihan lain gitu mau kemana produknya. Terus sistem pemasarannya emang ya cuman kayak tradisional gitu aja. Jadi kayak banyak orang yang nggak tahu kalau itu produk itu ada. Jadi barangnya numpuk aja di situ. Iya. Kalau aku ya bagus saja, menurut aku loh ya. Bagus itu manfaatnya bagus, cuma alat pemasarannya di Sumatera ini lengkap, Dek. Misalnya salesnya, perwakilannya, distribusinya, lengkap. Dia nggak nyampe ke sini, Pak. Jadi? Maksudnya gimana sih, Pak? Mungkin saya salah tanggap. Misalnya perangkat pemasarannya itu lengkap dia, sampai ke bawah. Dia cuma untuk sekitaran sana aja, Pak. Sekitaran? Sekitaran Lembang, Bandung aja. Loh, katanya kan kemarin bukannya PT-mu itu yang jualan benih ya sampai ke Sumatera ya, bukan? Iya jual benih, tapi setahu saya nggak sampai ke Sumatera Pak jual benihnya. Kan dia jual benih bibit kentang juga kan. Jadi sampai mana? Ya sekitaran Jawa aja Pak. Oh gitu. Ya setahu saya, iya karena emang mereka ada produk andalan gitu kan, yang varietas yang baru ada cuman di mereka yaitu Jala Ipam. Nah, tapi mereka belum tahu kondisi varietas Jala Ipam Pak untuk kentang French fries. Nah, itu produk andalan mereka varietas unggulan, tapi mereka nggak tahu itu bisa nggak ditanam di Sumatera karena kan beda gitu kan Pak. Beda? Beda untuk mungkin tekstur tanah sama suhunya gitu Pak. Jadi emang setahu saya belum, tapi kemarin ada mau uji coba ke temen yang yang sama PKL di sana yang ada di rumahnya di Samosir, mau diuji coba tanam di sana gitu Pak. Tapi aku kemarin kok malah lihatnya dia itu ada usaha ke situ. Kalau aku loh ya, dari ngobrol-ngobrolku loh ya sama perusahaannya, perusahaan tempat kalian magang itu. Iya mereka ada emang rencana pemasaran. Iya Pak. Rencananya malah ke Humbang Hasundutan. Ya. Humbang Hasundutan itu di mana ya Pak? Humbang Hasundutan itu loh, apa food estate itu loh. Oh, nggak tahu Pak soal benihnya itu. Karena emang saya taunya kalau benihnya itu nggak di CV-nya itu, beda lagi. Emang Bapak itu kan banyak ininya Pak, banyak CV-nya bukan cuman Bumi Agro. Nah mungkin di CV yang satunya lagi yang
khusus benih karena dia emang ada khusus untuk perbenihan, khusus Iya. untuk produk jadinya juga Dia ada bilang gitu, katanya Pak. mau masuk ke Umbangan Sundutan karena Umbangan Sundutan itu kan memang memproduksi kentang. Dan Iya, dia Pak. ngambil benih kan masih dari luar. Kan Iya, benar, kebutuhan Pak. benihnya tinggi. Nah, kebutuhannya tinggi. Mungkin karena Bang itu itu juga, Pak. yang food estate itu. Dan itu kentangnya food estate-nya apa? Umbangan Sundutan itu masuknya ke industri kayak Nestle, Frito-Lay yang bikin kentang-kentang, bikin apa? Chip-chip kentang itu. Iya, Pak. Emang ada, Jangan-jangan Pak. itu. Iya, mungkin Nah, sih, Pak. kenapa enggak itu kamu coba tanya. Jadi, kamu itu bikin rencana kalau mau masuk pemasaran di Humbang itu kayak apa? Modalnya. Jadi kamu lakukannya di Sumatera Utara ini deh, tidak lakukan ke Jawa. Tetapi komoditinya itu atau barangnya itu barangnya mereka. Karakter barangnya mereka. Nah, tadi aku nanya perangkat pemasaran ya. Berarti kamu hanya pakai perangkat pemasaran yang biasa dia pakai gitu. Cara pemasaran yang dia biasa lakukan di Jawa. Nanti kita lihat bisa nggak itu dia terapkan untuk Sumatera. Lalu bikin strategi. Gimana? Mungkin agak susah sih, Pak, kalau pakai perangkat yang mereka biasa pakai di Jawa sana. Karena mereka sistem ini, Pak, kemitraan. Sistem apa? Kemitraan. Loh, di sini orang malah senang bermitra. Oh iya ya, Pak. Bukannya kemitraan justru yang paling bagus dari semua sistem. Nggak tahu, Pak. Iya, yaudah nanti saya malah ragu kemitraan. Hah? Iya, ntar saya coba omongin ke si coba dulu owner ya. ditanya, ada nggak rencana pemasaran kalian ke Sumatera? Enggak, kalau saya nanti kita ambilnya itu kita SWOT Sumateranya, kita SWOT petaninya, kan petaninya sudah ada di Humbang. Iya, Pak. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah. Lanjut, siapa lagi? Nanti langsung dibikin ya. Astri, Pak. Astri. Ya, Pak. Saya masih bingung, Pak. Karena kan saya PKL 1-nya ngambil tentang pembudidayaan, Pak. Terus? Yang keduanya kewirausahaan, Pak. Jadi bingungnya apanya? Di wirausahaan kan saya ngambilnya di bagian produksi, Pak. Rencananya saya mau ngangkat studi kelaikan bisnis produksi tentang jahe instan, Pak. Gimana? Produksi? Studi kelaikan bisnis produksi jahe instan, Pak. Kelayakan bisnis, studi, jahe instannya jetanmu itu ya? Iya, Pak. Ya, cocok. Terus. Tapi sebetulnya kalau jahe instan itu bukan studi. Kamu lihat dia butuh studi kelayakan nggak? Bentar, Pak. Bagaimana? Menurutmu dia butuh studi kelayakan nggak? Jahe instanmu itu? Jetan. Bukannya sama, yang dibutuhkan itu adalah mungkin kayak Erik tadi. Pak, maaf, suaranya putus-putus, Pak. Ya, mungkin jangan-jangan bukan studi kelayakan yang dibutuhkan, Astri. Memang problemnya di studi kelayakan. Kalau studi kelayakan kan keluarnya SOP. Padahal apa kamu butuh jahe instan itu butuh SOP? Mungkin mengarah ke produksinya sih, Pak. Mengarah ke produksi. Coba dulu, enggak, aku bukan coba ngomong apa coba. Kalau kamu ngomong jetan bukannya lebih butuh kayak Erik tadi ya, model bisnis sama pemasaran ya. Mau ditaruh di pasar mana? Soalnya kalau kalian pasarnya sudah pasti tapi produksinya yang belum tahu, baru cocoknya memang gini.
orang kalau ngomong studi kelayakan bisnis itu ngomong soal ada inefisiensi ya. Biasanya gitu, inefisiensi dari bisnis. Paham adik-adik? Halo? Halo? Astri dengar? Dengar Pak. Jadi Pak, saya ngarahkannya kemana jadinya ya Pak? Kalau kamu ngambilnya jetan, enggak ini jetan loh maunya maksudmu? Iya Pak, yang ke jahe instan ya. Iya, kamu kan tahu problemnya jetan apa? Apakah problemnya itu efisiensi usaha hari ini? Kan usahanya belum running well, betul nggak? Belum berjalan dengan semaksimal mungkin, betul ya? Betul Pak. Iya. Nah, apakah menurutmu Apakah menurutmu problem utamanya itu adalah efisiensi? Kan enggak kan? Tidak Pak. Iya, itu loh maksud lo. Jadi Pak, kalau misalnya ke pemasaran kan Pak, saya bingungnya karena udah ada yang ngambil di pemasaran gitu Pak kalau digital ini Pak. Kenapa? Kalau di pemasaran gitu kan Pak, sudah ada teman saya mengambil di bidang pemasaran kalau digital ini Pak. Kalau gitu bisnis model. Kalau studi kelayakan bisnisnya orang, kamu coba dulu aku nanya, investasimu berapa sih kok kamu ngitung bisnis studi kelayakan bisnis? Investasimu berapa, Dek? Ada 100 juta nggak? Nggak ada Pak. Iya, makanya sulit sekali untuk bilang skala scale bisnisnya itu loh. Skala bisnisnya itu susah kalau kita mau bilang dari sana. Makanya aku bilang kalau bisnis seperti Green ini kalian itu startup, bukan main di studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu mau lihat bisnis itu efisien atau belum. Kamu itu belum bisa ngomong efisien karena apa, Dek? Karena produksinya belum optimal. Paham? Paham, Pak. Iya, itu. Itu dia. Pak, berarti kalau BMC seperti BMC dan POV ya, Pak? Apa? Bisnis model itu seperti BMC dan POV ya, Pak? Iya, kayak gitu. Bisnis modelnya. Paham? Pak, berarti lebih menajamkan lagi ya, Pak? Kan sebelumnya BMC-nya kan sudah ada, Pak. Berarti lebih sekarang aku nanya. BMC-nya sudah ada. Berhasil nggak targetmu? Kan di BMC, coba aku nanya, di BMC kalian ada nggak target pasarnya, target market? Ada, Pak. Ada berapa ton? Berapa banyak? Halo? Target itu ya, Pak, penjualan ya, Pak? Kalau kan kamu bikin targetnya. Kemarin cuma BMC yang apa lagi sih, Pak? Yang dasar kita aja sih, Pak. Yang di entry. Kenapa? Cuma BMC dasarnya aja sih, Pak.
Iya, makanya aku bilang problem kalian itu kalau kalian mau jadi perusahaan besar, kalau di startup ini mau dibesarin, butuhnya BMC apa? BMC yang beneran, betul nggak? Betul, Pak. Iya, kalau gitu dikembang dong. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, nggak mungkin aku jualan keripik hari ini 10 bungkus, aku bikinkan studi kelayakan bisnis. Ya kan? Aku bikin potensi pasarnya dulu ya, paham? Oke. Paham, Pak. Cukup jelas? Oke, Pak. Oke. Ada Iya, lagi? Pak. Makasih ya, Pak. Ada lagi? Welly masih nanya lagi? Oh, Welly enggak, kan Pak. nanti kita diskusi lagi. Enggak ya? Oke, sip. Jadi udah ya. Ini sementara itu dulu ya. Hari ini ya. Yang lain kapan kita pertemuan lagi mungkin setelah Natalan aja ya. Kita ketemu lagi nanti aku tanya-tanya sama kalian harinya apa yang enak. Nanti kita ketemu lagi malam kayak gini ya. Buat yang sudah dapat resolusi segera di follow up ya. Oke, Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan penutup yang pendek-pendek aja ya, jangan banyak-banyak. Saya, Pak. Iya apa? Sopo iki? Iwan, Pak. Siapa? Iwan. Iwan. Silakan, Wan. Ya, Pak. Ini kan, Pak. Ya. Problemnya di tempat PKL kami yang kedua ini kan. Sebenarnya mau angkat di sini juga judulnya kan, Pak. Mau angkat apa? Mau di PKL kedua ini, mau di tempat PKL kedua ini mau ngangkat skripsinya gitu, Pak. Ya, apa itu? Karena nemu permasalahan di apa itu? Untuk lahannya itu miring, Pak, dia, Pak. Jadi kan permasalahannya di situ dia kalau datang hujan tanaman itu jadi ini, Pak. Jadi kerdil. Beda dia kualitas tanaman itu di saat hujan setiap hari datang sama jarang-jarang gitu dia datang hujannya, Pak. Tanamannya jadi kerdil kalau datang terus hujan gitu. Tanamannya jadi apa? Kerdil, Pak. Jadi kecil terus nggak bertumbuh ya, terus? gitu. Terus? Jadi itu sih, Pak, permasalahan yang Ion lihat untuk saat ini. Ya kalau itu masalah agroteknologi deh. Iya, Pak. Agak susah kita ngembangkan ke sana. Terus kemarin juga lihat-lihat memang kan ini pertanian organik kan, Pak. Ya, penggunaan pupuk organiknya juga Iwan baca-baca kemarin di buku juga tentang penggunaan pupuk organik yang berulang itu bahan-bahan yang berulang mengurangi konsentrasi kualitas unsur yang akan diberikan kepada tanaman gitu, Pak. Jadi kan Iwan lihat di tempat intensif kedua ini ya orang itu melakukan pemberian pupuk organik yang sama, bahan-bahan yang sama terus gitu. Bisa jadi karena itu unsur tanaman itu jadi kurang gitu karena pemberian pupuk organik yang itu aja berulang gitu, nggak ada perubahan atau diganti gitu. Makanya bingung, Pak. Kalau cocok ya bisa digas gitu. Bingung ya? Bingung, Pak. Itu semua problemmu agrotek itu. Nggak bisa Pak. kamu agak sulit masuk ke sana kalau kamu masih ditakar agrotek. Oh. Iya. Jadi dari agribisnis kita ambil enaknya dari mana, Pak? Ya kamu lihat dulu problem bisnisnya sana apa ya? Problem bisnisnya tempatmu itu. Kalau kayak tadi kan misalnya si problem bisnisnya si siapa namanya si Welly kan dia mau cari mana yang lebih optimal secara ekonomi antara cara A dengan cara B gitu misalnya. Nah kan itu udah ada praktek mau menghasilkan satu solusi kan gitu ya. Iya, Pak. Iya itu yang harusnya dicari. Oke? Oke, Pak. Coba dulu ya. Siap-siap, Pak. Nanti nanya lagi, Pak. Oke ya. Oke. Nanti udah bosan kawan-kawan. Iya, pas ya. Capek udah 2 jam. Melia,
Kamu mau sekarang? Kita sambung kapan, Nis? Kita sambung boleh deh tanggal 23 kalau misalnya mau. 23 aja ya. Iya, Pak. Melia disimpan ya. Oke, ya boleh ya. Kalau tanggal 23 deh boleh. Iya, Atur Pak. waktunya ya, Erik. Koordinasikan jamnya ya. Sama Oke, aku ya. Pak. Iya, Pak. Oke, Pak, ya.